Fokus pagi tanggal 12 Juli tahun 2017 dan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang perdagangan kemarin hari Selasa lebih tepatnya di tanggal 11 Juli tahun 2017 dan hari ini oke yang mengawali pada perdagangan kemarin memang kalau saya perhatikan kemarin dia cetakan penguatan di 5.773 naik 1 poin atau 0,032%. Dan memang kalau saya perhatikan kemarin perdagangannya tidak terlalu fluktuatif dikarenakan masih bergerak di area sideways-nya di 5.772. Dan kemarin juga kalau saya perhatikan dari 10 sektor hanya 4 sektor saja yang menguat. Yang pertama agriculture dengan kenaikan 0,31% di 1782 levelnya, lalu juga mining 0,27% di level 1395, lalu juga consumer goods 0,29% naik dan di level 2491, lalu juga infrastruktur menguat 0,34% di level 1183. Sedangkan untuk yang melemah yang paling kuat yaitu di sektor oke, di aneka industri di minus 0,49% di level 1468 dan juga basic industri 0,45% di level 616. Dan memang kalau saya perhatikan kemarin transaksi untuk investor asing ini juga mencetakkan hasil net sale pada perdagangan kemarin secara kalau saya perhatikan dari 4 Juli sampai dengan 11 Juli memang investor asing mencetakkan net sale-nya dan memang yang paling tinggi itu di tanggal 4 Juli di 1,15 triliun dan memang di 11 Juli kemarin itu mencetakkan net sale di 618,65 miliar. Dan memang masih ada potensi asing masih mencetakkan net sale di hari ini karena kan memang sentimen positif dalam negeri masih belum terlihat data laporan keuangan dari kuartal 2 maupun nanti apa neraca perdagangan ekspor impor yang akan rencana di tanggal 17 Juli. Jadi untuk saat ini ada potensi saya memprediksikan IHSG akan bergerak bearish dengan area support di 5.764 dan resisten di 5.783. Ini untuk prediksi hari ini kalau saya perhatikan memang secara teknikal. Oke, memang secara teknikal ada pola kemarin 11 Juli bentuk doji dan memang kalau perhatikan volume juga kemarin menguat dibandingkan 2 hari, maksud saya hari Senin. Dan memang kalau saya perhatikan secara indikator stokastik belum ada sinyal untuk kembali ke arah. Jadi saya merasakan bahwa saya menganalisa bahwa perdagangan pada hari ini masih ada potensi melemah, namun melemahnya terbatas yang tadi saya bilang dikarenakan memang kemarin juga menguatnya terbatas dan saya pikir bahwa perdagangan hari ini akan melemah terbatas dan area supportnya itu di 5.764 sampai dengan resisten di 5.783. Karena kalau saya perhatikan dengan indikator stokastik masih belum ada sinyal untuk kembalikan arah. Dan memang kalau saya perhatikan ini berkolerasi terhadap investor asing yang juga meninggalkan surat utang negara dan saya rasa ini masih di minggu ini masih tingkat menurun ya atau bearish. Itu untuk prediksi untuk hari ini. Sedangkan untuk pada perdagangan kemarin Hang Seng, Nikkei, Dow Jones menguat. Di Hang Seng menguat di 25.877, Nikkei juga menguat dengan 20.195, Dow Jones menguat 21.409. Dan sedangkan cuma FTSE 100 yang melemah di 7.329. Edo kemarin juga melemah di 26,72. Gold kembali mencetakkan penguatan 0,17% di level 1.216. Sedangkan oil naik 1,59% di level 45,11. Ini dikarenakan memang kalau saya perhatikan cadangan minyak Amerika Serikat turun, jadi WTI atau oil akan melanjutkan penguatan. Ini harga minyak West Texas Intermediate kontrak September terpantau menguat 1,47% dan dikarenakan memang harga minyak mentah itu di Amerika melemah dalam arti cadangannya turun dan
bisa ada potensi sampai ada di bulan September 2017. Ini masih diperkirakan saja pelemahan itu masih signifikan di area September. Namun ini belum saya riset kembali, namun ada potensi seperti itu. Dan kalau saya juga mencermati juga pada call kemarin juga menguat 2,44% di level 81,70. CPO akhirnya turun minus 1,10% di level 2.675 walaupun sempat kemarin menyentuh harga 2.705 dan pada saat ini turun 2.675 dan USD terhadap rupiah melemah di 13.390 sempat menyentuh 13.400 namun pada perdagangan kemarin ditutup dengan 13.390. Ini untuk market review secara global. Lalu kita lanjut untuk, nah ini investasi komoditas. Yang pertama news, cadangan minyak Amerika Serikat turun dan memang, nah harga minyak mentah menguat setelah laporan bahwa cadangan minyak mentah Amerika Serikat turut paling signifikan sejak September 2017. Ini ada berita dari business.com. Dan ini ada potensi walaupun saya masih mempelajari secara riset nanti bagaimana oil di kedepannya, namun saya mempunyai potensi oil akan bergerak akhir tahun ini di sekitar 55 sampai dengan optimis dan range optimis di 60 harga minyaknya. Namun untuk saat ini saya akan memperbarui adjustment setelah semester 1 bagaimana perilaku OPEC dan sebagainya. Jadi saya akan menjust report untuk oil. Namun untuk kemarin yang saya report adalah perkiraan oil bergerak di harga pesimisnya di 55 akhir tahun ini dan juga optimisnya di 60 untuk tahun ini nanti. Untuk kemarin yang saya riset semester lalu. Lalu kita lanjut juga untuk emiten. Oke, pertama kita akan bahas tentang Telkom. Fitch naikkan rating Telkom. Ini juga berita sangat positif bagi Telkom. Menaikkan rating pada Telkom ke peringkat BBB minus dengan outlook positif. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Fitch diantaranya adalah lantaran Telkom dianggap memiliki peran strategis sebagai operator yang menguasai hampir seluruh basis pelanggan seluler yang ada di Indonesia. Dan memang ini jadi nomor satu ya dibandingkan operator-operator lain. Dan memang kalau dilihat kenaikan Fitch ini juga akan mendongkrak harga saham pada perdagangan minggu ini. Dan kalau saya perhatikan juga Fitch juga memperkirakan bahwa Telkom akan memperoleh arus kas yang berasal dari operasi sebesar 40 triliun hingga 42 triliun. Meski demikian, Fitch masih meragukan bahwa pendapatan tersebut dapat menutupi anggaran belanja modal dan komitmen dividen. Dan belanja modal dan juga pendapatan menurut Fitch juga akan lebih stabil ditopang oleh investasi dalam jaringan LTE yang mengimbangi ekspansi fiber broadband. Dan memang kalau saya perhatikan kemarin juga Telkom cukup menguat ya kalau dari chartnya. Kalau saya perhatikan kemarin kita akan bahas Telkom. Yes, nah, kemarin juga di tanggal 3 Juli ini menguat cukup drastis sampai di level penguatnya di 4.790 sempat menyentuh 4.800 tahun, namun harganya dikasih di 4.790 nih. Nah untuk saat ini memang untuk Telkom sendiri kita saya sarankan untuk ini sekarang sudah berada di area penurunan yang 4.600 dan memang masih ada potensi penurunan kembali dikarenakan memang indikator stokastik belum ada sinyal untuk pergerakan reversalnya. Namun kalau saya perhatikan dari maksud saya stokastik sudah berada di zona di mana adanya kebalikan arah reversal dan memang ini bentuknya dari doji. Doji ada potensi reversal kembali walaupun perdagangannya sempat melemah ya. Trennya melemah, namun potensi untuk kita bisa ambil Telkom bisa di area support kuatnya di level 4.500. Maksud saya di level kuatnya itu berada di area 4.550 dan untuk saat ini masih berada 4.600. Saya sarankan untuk hold saja dulu Bapak Ibu untuk bagi Telkom.
karena memang ini support kuatnya di 4.550. Jadi kita nanti bisa buy on weakness di 4.550. Namun untuk 4.600 mungkin bagi beberapa pelaku pasar termasuk yang medium term ini masih ada potensi untuk kita bisa beli. Namun untuk yang bagian short term saya sarankan tunggu di harga 4.550 karena masih ada potensi swing akan ke bawah lagi nih. Menunggu supportnya tertembus apa tidak baru kita bisa memprediksikan apa yang akan membentuk bottom yang di mana. Namun untuk saya perhatikan selama dari tanggal 3 Juli, 5 Juli dan juga terakhir 10 Juli memang area ini adalah area yang kuat nih, area supportnya 400, 4.550. Dan untuk saat ini saya sarankan untuk hold saja dulu untuk yang belum ada barang hold saja dulu. Namun untuk yang sudah punya barang saya sarankan untuk bermain long term aja karena perusahaannya cukup baik dan fundamental cukup oke untuk Telkom. Kurang lebih itu untuk Telkom. Lalu saya lanjut di TMG. Di TMG ada berita dari Kontan yaitu dalam laporan keterbukaannya TMG apa nih, mencatat dalam laporan keterbukaan informasi Bursa Efek biaya pengeboran pre-production untuk periode bulan Juni 2017 adalah 2,88 miliar. Ini melalui produksi batu bara dari dua anak perusahaan. Dan memang kalau saya perhatikan perusahaan dalam ITMG ini memproduksi batu bara melalui PT Indo Coal Mining dan PT Indominco Mandiri berlokasi di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah ini memang ada keterbukaan biaya dari perusahaan karena memang ada pengembangan pre-produksi untuk periode bulan Juni tahun 2017 sebesar 2,88 miliar dan memang ketika pengeboran ini memberikan dampak yang baik ya buat sentimen di TMG karena memang mereka sudah ekspansi dan juga sekarang mereka sedang melakukan kinerja yang baik dibandingkan tahun sebelumnya 2016 dan 2015 dan memang saat ini kalau dilihat dari chartnya ITMG memang sangat uptrend ya kalau saya perhatikan untuk ITMG ya. Dan memang bagi trader ini masih ada peluang untuk naik di target di 1900 maaf maksudnya 19.700 ya untuk ITMG masih ada peluang maaf maksudnya 9.750 ya. Ini masih ada peluang untuk ITMG naik ke situ. Namun untuk saat ini saya sarankan untuk yang belum punya barang karena jadi ini perusahaan cukup oke, saya sarankan untuk tunggu dulu swing ke bawah. Swing ke bawah perkiraan nanti di support area kuatnya di area 17.500 sampai dengan 17.800. Karena memang kalau saya perhatikan indikator stok asik sudah berada di zona overbought yang mengindikasikan memang masih kuatnya pola bullish. Namun kalau dari jauh saya perhatikan ini juga berdampak ketika zona overbought mungkin belum ada sinyal untuk turun ketika nanti ada dead cross. Namun kalau saya perhatikan untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu yang belum punya barang ITMG hold saja dulu tidak masuk dalam ITMG karena harganya masih nanti akan swing ke bawah, potensi masih ada swing ke bawah dan kita nanti bisa ambil di 17.550 sampai dengan 17.000 maaf maksud saya 17.575 sampai dengan 17.950 untuk potensi area support kuatnya di area tersebut karena kalau saya pikir ini upper bandnya sudah di atas dan saya sarankan untuk tidak ambil dulu. Namun bagi beberapa pelaku pasar yang sudah beli harganya dan sudah untung, saya sarankan ini bisa juga di taking profit. Let's say asumsi kalau Bapak Ibu beli di area 14.950 dan akhirnya sekarang sudah naik di harga terakhirnya di 18.650 ini bisa saya sarankan juga untuk taking profit untuk ambil keuntungan untuk yang bergerak di short term maupun medium term ya dalam arti trader. Dan kalau bagi investor saya sarankan untuk tunggu dulu sampai di 19.745 walaupun nanti masih pergerakan masih swing ke bawah lagi untuk ngecatnya ke bawah lagi dan memang nanti bisa menuju ke atas. Kurang lebih itu untuk ITMG Bapak Ibu. Oke.
Eh, yang terakhir mungkin saya akan jelasin Medco ya. Medco yang terakhir nih. Medco pada perdagangan kemarin tuh menguat ya, karena memang kalau saya perhatikan ini sentimennya sangat menarik. Medco adalah minyak ya. Minyak itu kemarin juga menguat di 2% atau 45 kalau saya perhatikan eh, di sini kita bisa lihat minyak naik 1%, maaf maksud saya 1,59% di 45,11. Kenaikan minyak ini juga mempengaruhi harga dari Medco ya. Kalau diperhatikan sebentar. Oke. Nah, Medco juga kemarin membentuk bottom kuat ya di area oke, bottom kuat di area 2234 sampai dengan 2000, oke, ya, area kuat ini 2200 ya kan, sampai dengan oke 2300 itu mempunyai area super kuatnya untuk Medco. Dan pada hari ini harga minyak naik 1, persen, maksudnya lebih dari 1, persen di ya 1,59%, dan ini mengindikasikan Medco masih akan bergerak uptrend karena memang secara sektoral Medco adalah perusahaan yang bergerak di crude, petroleum, oil and gas. Ya, jadi memang ketika harga minyak dunia turun, dia akan ikut turun. Biasanya seperti itu, korelasinya positif. Dan memang ketika apa? Ketika harga minyaknya naik, biasanya secara teknikal Medco juga akan mengikuti pergerakan tersebut. Dan untuk saat ini kita juga bisa spekulasi buy untuk Medco, namun untuk targetnya saya sarankan karena harga minyaknya masih fluktuatif dan cenderung melemah, jadi saya sarankan ini untuk para trader ini ada potensi untuk kita bisa spekulasi buy di area ini sekarang harga di 2440, kita bisa spekulasi buy di area 2378, maaf maksud saya 2003, sebentar. Oke, 2370 untuk swing nanti potensi ke bawah sampai dengan 2300. Jadi ini ada potensi kita akan spekulasi buy di 2300 sampai dengan 2370 untuk spekulasi buy, dan dengan target short termnya itu paling rendah itu di 2000. Oke, paling rendah itu di 2610. Jadi untuk saat ini kalau saya melihat indikator stock tick juga sudah membentuk golden cross di area oversold, dan volume juga menguat dibandingkan volume-volume sebelumnya. Jadi memang masih ada potensi untuk kita spekulasi buy dengan target 2300 sampai dengan 2370, dan spekulasi buy area support lalu dengan target resistennya itu di 2614. Nah, ini masih bisa untuk kita spekulasi buying gitu untuk saham itu, dikarenakan pada hari ini juga oil juga menguat dan masih ada pergerakan juga untuk kemarin ditutup menguat, dan masih ada pergerakan juga oil akan menguat pada hari ini juga potensi. Karena memang hasil oil gasnya di Amerika sudah menurun, nanti diperkirakan sampai bulan kalau saya baca berita tadi sampai bulan September 2017. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu untuk apa? Untuk perdagangan hari ini, semoga bisa memberikan kebijaksanaan untuk Bapak Ibu untuk membeli ataupun menjual ataupun menahan. Oh iya, ada mau bertanya Pak Kevin, ada mau bertanya kayaknya. Iya, iya. Ya, silakan Pak Kevin. Oh, favorit saya, favorit saya, saya saya kalau saya, wah itu saya nggak bisa publish Pak, karena memang
Ini kan kode etik juga. Tapi kalau kalau Bapak nanya, saya tertarik sama sekarang itu sama KBLI, Pak. Ya, KBLI. Heeh. Jadi ini KBLI juga kemarin menguat ya, namun ini buat jangka panjang aja sih Pak. Kalau KBLI melihat juga prospeknya masih cukup baik ya di kuartal 3 nanti dan kuartal 4 biasa nanti kalau di kuartal 2 kayaknya masih relatif biasa aja sih karena memang dia kan fokusnya di PLN ya. Jadi dia punya kontrak sama PLN tuh apa pembayaran pasti di kuartal 3 dan kuartal 4 biasanya tuh penjualan kabel tuh lebih menarik gitu. Jadi kalau saya saranin sih sebenarnya kita bisa nampung aja dalam arti nampung adalah nanam aja di area supportnya. Area support itu di 47 oke 478 sampai dengan oke saya gambarin dulu ya. Oke 478 sampai dengan 500 ya. Ini buat potensi area supportnya nih sekarang apalagi kemarin sempat menguat ya menguatnya cukup ya nggak terlalu tinggi juga sih tapi ketika menguat akhirnya turun juga nih di 518 nih tapi kalau saya sih buat jangka panjang aja sih untuk KBLI dengan target saya pesimis tuh di 800 ya untuk target pesimis saya namun untuk optimis saya bisa di 1000 asalkan memang kinerja PLN dan kontrak dengan KBLI ini berjalan baik dan memang perekonomian Indonesia juga didukung dengan laporan-laporan apa APBN dan juga neraca perdagangan juga baik ya untuk surplus terus dan juga devisanya juga baik. Jadi saya ngelihatnya dari sistem itu sih untuk saham favorit yang saya di KBLI. Kurang lebih itu Pak Kevin. Oh ya, terima kasih. Oke Pak, Kepala Desa. Ya, sama-sama Pak Kevin. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya untuk hari ini. Ya, Bapak juga sukses ya. Ya, ya Pak, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Pak ya. Oke, oke, karena ini sudah jam 9, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga ini bisa jadi bahan Bapak Ibu dalam arti mempertimbangkan ke perdagangan hari ini. Terima kasih, semoga cuan.